Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, bersama-sama berkata amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus yang luar biasa. Haleluya, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan saudara di tempat ini dalam anugerah Bapa yang begitu besar. Amin. Seberapa banyak yang sudah merasakan anugerah Tuhan, lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah saudara, kita tahu bahwa sesuai dari pesan Bapak Gembala yang berasal dari Tuhan, bahwa kita memasuki bulan yang baru. Bahkan di musim yang baru. Amin. Kita percaya bulan baru, musim yang baru, berkat baru. Amin. Katakan sama-sama dengan saya. Bulan baru, musim yang baru, berkat yang baru. Sekali lagi. Bulan baru, musim yang baru, berkat yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah apa yang Tuhan sudah sampaikan buat kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita akan sama-sama buka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat yang ke-14. Matius 18 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah saudara, inilah wujud kebaikan Tuhan. Bahwa di musim yang baru Tuhan menyatakan sesuatu bagi engkau dan aku di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Dia sendiri katakan, dia sebut dirinya sebagai Bapamu. Kalau kebanyakan agama mengajarkan kita mesti datang kepada Tuhan. Tetapi ke Kristen justru Tuhan sendiri datang kepada kita. Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Bapa bagi anak-anaknya. Bagi saudara dan saya. Dia Bapa, artinya supaya saudara dan saya tidak memiliki gap. Tidak memiliki batasan. Tetapi saudara dan saya benar-benar dekat kepada Dia, kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Dan Dia adalah Bapa kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai Bapa bagi engkau dan aku. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Tidak ada seorang Bapa yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Seorang Bapa selalu bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Katakan amin. Bapa pasti peduli dengan anak-anaknya. Dia pasti memperhatikan anak-anaknya. Itu sebabnya dia berkata, Bapamu tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dia sungguh Bapa yang baik. Tidak ingin menelantarkan anaknya atau membuang anaknya. Tapi semua anak-anaknya mesti kumpul. Dimanapun kita berada, kita pasti kumpul. Amin. Oleh karena Dia. Nah sebagai seorang Bapa, sebenarnya kita bisa lihat bahwa ayat ini sebenarnya berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, itu sebabnya Dia sebagai Bapa itu memiliki gambaran, menggambarkan dirinya bukan hanya sebagai Bapa yang baik, tapi Dia menggambarkan dirinya sebagai gembala domba, sebagai gembala. Ya. Nah, kata gembala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu memiliki arti yang pertama adalah penjaga atau pemiara binatang. Penjaga ternak. Ya. Jadi orang yang bertanggung jawab
atas ternaknya. Tapi di arti yang lain, di arti yang kedua, dinyatakan bahwa sebagai penjaga keselamatan jiwa. Penjaga keselamatan orang-orang. Penjaga keselamatan anak-anaknya. Jadi itu arti gembala. Itu sebabnya Tuhan menyamakan dirinya sebagai seorang gembala. Ya, gembala itu bertanggung jawab. Itu sebabnya dalam Yohanes 10 ayat yang 11 dinyatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi gembala itu selalu mau jadi benteng, mau jadi tameng buat domba-dombanya. Jadi kalau ada domba-dombanya mungkin diserang oleh serigala, diserang oleh binatang-binatang buas, maka domba yang menghadapi, maka gembala yang menghadapinya. Jadi gembala selalu berada di depan. Jadi gembala domba tidak sama seperti tukang angon bebek, ya, tidak sama. Kalau gembala pasti ada di depan, dombanya ngikuti di belakang. Tapi kalau tukang angon bebek, itu bebeknya jalan dulu, tukang angonnya di belakang. Ya, jadi beda. Itu sebabnya Tuhan menyamakan dirinya dengan gembala domba. Dan Tuhan menyebut kita itu seperti domba. Di Matius 18 ayat yang 12 dikatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ini adalah gambaran bahwa sesungguhnya Bapak kita adalah sangat kaya raya. Loh, nggak ada yang amin. Ya, kaya raya. Dia punya berapa? 100 ekor domba. Coba bayangin kalau biasanya musim musim kurban, itu harga domba sangat mahal. Minimal yang tahun kemarin harga domba kira-kira 7 juta satu ekor. Kalau 100 sudah berapa? Iya kan? Tapi kalau misalnya orang yang kaya raya punya 100, tiba-tiba hilang satu, kira-kira orang zaman now mau cari yang satu? Enggak. Alah, cincela hilang situ, gak masalah. Saya ada banyak, begitu. Tetapi beda dengan gembalamu dan gembalaku. Bapamu dan bapakku, satu saja hilang, dicari sampai dapat. Satu saja hilang, dicari sampai ketemu. Kenapa? Karena dombanya itu berharga. Itu sebabnya dia mau cari, bahkan dia rela memberikan nyawanya bagi domba. Agar dombanya tetap hidup dan dia rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itulah Yesus kita. Itu sebabnya setiap kali ibadah, seringkali juga disertai dengan perjamuan. Tujuannya untuk apa? Mengingat. Siapa yang diingat? Ingat akan Yesus. Ingat akan pengorbanan gembala. Dia rela memberikan tubuhnya dan darahnya. Dia rela mati untuk memberikan hidup bagi anak-anaknya. Sehingga engkau dan aku sampai saat ini tetap hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi diberkati. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Dia gembala yang luar biasa, dia gembala yang bertanggung jawab atas diri, atas domba-dombanya. Dan dia menyamakan setiap saudara dan saya itu sama dengan domba. Ya, padahal hilang satu, itu cuma hanya 1/100. Tapi dia mau tetap cari.
Nah, kalau ada di antara keluargamu, saudaramu, anak-anakmu yang saat ini sedang terhilang, tidak berada bersama-sama engkau di tempat ini, engkau berdoa dan Tuhan pasti akan mencari mereka supaya mereka juga diselamatkan sama seperti engkau dan aku saat ini. Amin. Sekali lagi tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita disamakan dengan domba? Ini yang perlu kita pahami hari-hari ini. Kenapa kita disamakan dengan domba? Ternyata domba memiliki ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya domba yang pertama adalah bahwa domba itu hidupnya berkelompok. Enggak pernah sendiri. Kalau didapati domba itu selalu berkelompok. Ada dalam komunitas. Ya. Selalu bersosialisasi. Enggak pernah sendiri. Sebab kalau domba ketika dia sendiri, maka bahaya pasti mengancam. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi artinya ketika dia sendiri, gampang ini ditangkap. Jadi itu sebabnya kita mesti harus ada dalam kelompok, ada dalam komunitas. Dan di gereja ini, saudara digembalakan untuk tetap ada dalam penggembalaan. Kalau jumlahnya sudah ribuan seperti ini, saya percaya Bapak Gembala nggak mampu hafal satu-satu. Tetapi cara pengembalaannya, maka diadakan kayak FA. Ada FA, ada sekolah minggu, ada generasi muda, Gen Generation, ada ibadah-ibadah wanita, ada ibadah pria. Nah, itu tujuannya untuk apa? Diperkecil supaya bisa dihafal satu persatu. Bisa tahu domba-domba yang mana yang perlu diperhatikan, mana yang terhilang. Itu pasti akan dicari. Supaya domba-dombanya tetap hidup, sehat, dan gemuk-gemuk semua. Ya. Itu sebabnya yang gemuk kayak saya jangan minder ya. Gemuk itu artinya kita diberkati berlimpah-limpah. Amin. Ya, jadi cirinya domba itu hidupnya berkelompok, berkomunitas. Itu sebabnya Tuhan menciptakan buat kita bukan hanya satu suku saja, tapi terdiri dari berbagai macam suku. Bahkan kita percaya, lihat, di gereja ini semua suku ada. Ya. Ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Bugis, ada suku Dayak. Dayaknya aja bermacam-macam, betul? Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita bersosialisasi, berkomunitas. Tidak hidup sendiri-sendiri. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua, domba itu punya jarak pandang yang sangat pendek. Jadi kurang lebih cuma hanya 1 meter. Makanya nggak ada domba yang jalannya terus dangak begini, nggak ada. Tapi selalu tunduk. Kenapa? Karena pandangannya nggak jauh. Sehingga dia bisa melihat rumput yang hijau di mana? Ya di dekatnya situ, sekitar itu. Di depannya ada, baru melangkah. Sampingnya sana ada, baru melangkah. Ya, jadi jarak pandangnya pendek. Itu sebabnya dia harus tetap ada dalam komunitas. Supaya nggak tersesat. Yang ketiga, domba itu binatang yang lemah. Tidak punya senjata untuk mempertahankan dirinya. Enggak punya. Beda dengan ayam. Ayam aja punya apa? Jalu ya. Punya jalu, taji di sini. Di kakinya. Punya. Tapi domba enggak punya.
Kambing punya. Kalau kambing punya tanduk. Makanya kalau kambing misalnya lagi marah dia nanduk. Ya. Kalau domba enggak. Lalu mungkin ada yang bertanya, loh Pak, domba itu yang domba jantan itu ada tanduknya. Iya betul, ada tanduk. Tapi tanduknya tidak nonjol, tapi tanduknya berbentuk spiral. Jadi kalau buat nanduk bisa-bisa patah, makanya nggak bisa. Itu bukan alat pertahanan diri. Jadi domba tidak akan pernah berantem dengan domba. Nggak ada domba tanduk-tandukan, nggak ada. Saya udah lihat, selidiki, nggak ada domba tanduk-tandukan, nggak ada. Yang suka nanduk apa? Kambing ya. Yang suka nanduk itu kambing. Dus nanduk temannya. Nanduk yang lain, nanduk kiri, nanduk kanan ya. Kalau domba enggak. Domba itu selalu rukun. Amin. Selalu rukun. Itu sebabnya Tuhan memberikan contoh atau gambaran bahwa kita diumpamakan seperti domba. Karena enggak suka berantem. Yang suka berantem berarti kambing ya. Itu sebabnya ingat. Coba senggol kanan kirinya. Yang suka berantem itu kambing. Di sini nggak ada kambing, di domba semua, amin. Nggak suka berantem, tapi hidup rukun. Bahkan Alkitab katakan, kalau rukun, maka berkat-berkatnya akan mengalir terus, amin. Semakin berlimpah, semakin berlimpah. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, domba itu mengenal suara gembalanya. Jadi suara gembala itu dikenal sama dombanya. Gembala mengenal domba, domba juga mengenal gembalanya. Jadi jangan sampai, oh gembala kenal dombanya, dombanya tidak kenal gembalanya. Nah itu. Tapi ini enggak, firman Tuhan katakan, gembala kenal domba, domba juga mengenal gembalanya. Kalau gembala bersuara, maka domba pasti mengikuti suara gembalanya. Ya. Bukti bahwa domba itu benar-benar mengenal suara gembalanya, coba perhatikan video berikut ini. Ya, bisa diputar videonya. Nih, apakah benar domba benar-benar kenal suara gembalanya? Ini ada gembala, tapi gembala-gembalaan ini ya. Gak dengar, dombanya tetap makan. Orang kedua, nyoba jadi gembala. Ya. Dipanggil cika. Tetap gak dengar dombanya. Oh, gak dengar. Dicoba lagi orang ketiga. Tetap gak dengar. Tapi ini yang gembala sungguhan. Yang gembala sungguhan. Oh, begitu dipanggil langsung nyaut dombanya. Nah, begitu dipanggil, kumpul. Padahal dari jauh itu, kumpul semua. Ya, dombanya kumpul. Kenapa dombanya kumpul? Karena yang bersuara adalah gembalanya. Ya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa domba pasti dengar suara gembalanya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Nah, kita di tempat ini digembalakan dengan baik. Itu sebabnya setiap minggu ada suara gembala. Ada pesan gembala yang disampaikan agar kita sebagai domba-domba itu berjalan sesuai dengan firman Tuhan.
Berjalan tidak asal jalan, tetapi berjalan di bawah pimpinan kebenaran. Sehingga langkah kita nggak salah. Sehingga hidup kita selalu diberkati. Katakan amin. Ya. Nah jadi nggak pernah ada gembala yang ingin menyesatkan dombanya. Justru yang tersesat akan dicari. Itu sebabnya tetap dengarkan suara gembala. Dimanapun engkau berada, dengarkan suara gembala. Tetap terhubung dengan gembala dimanapun saudara berada. Terlebih kita di sini sudah bisa terhubung lewat YouTube, selalu bisa terhubung dengan Pak Gembala. Seperti tadi Pak Gembala sudah ada di Colorado, bisa sampaikan pesan itu dan pesan itu sampai kepada saudara dan saya bahwa kita memasuki new season, ya, season yang baru. Kita percaya di musim yang baru, berkat baru pasti limpah buat setiap kita. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Nah, kebenaran firman Tuhan berkata, kenapa sih kita dicontohkan sebagai domba? Karena domba hidup bergerombol. Firman-Nya berkata dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Jadi domba atau domba ini kalau sendiri saja nggak baik. Saudara sendiri saja nggak baik. Itu sebabnya Tuhan mencarikan pendamping. Tuhan mencarikan komunitas. Tuhan mencarikan teman-teman yang bisa terhubung dengan kita. Sehingga kita hidup bersosialisasi dengan semuanya. Ya. Jadi itu. Terus di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi harus jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan yang ada. Ikuti semua persekutuan yang ada. Mungkin ada waktu yang senggang, gunakan untuk ikut SOM, ya, atau untuk dalam komsel-komsel atau FA. Gunakan waktu-waktu itu supaya kita tetap tergembala dengan baik. Sekali lagi, gembala nggak pernah akan menyesatkan dombanya. Ya, saya ingat bulan Agustus pertengahan, saya udah dikabarin oleh Pak Gembala, Pak Yason berangkat ke Jakarta, kita ketemu di Jakarta. Setelah selesai urusan semua selesai, hari itu rencananya hari, ternyata satu hari udah selesai. Udah, terus Pak Gembala tanya sama saya, Pak Yason mau langsung pulang atau menginap? Saya bilang sama Pak Gembala, saya langsung pulang aja, Pastor. Ya udah, baik, coba carikan tiket dulu. Lalu Pak Gembala telepon sama Mbak Sari, tolong carikan tiket buat Pak Yason supaya pulang. Ternyata hari itu hari Jumat, tiket Jakarta-Surabaya penuh. Jadi tidak ada sama sekali penerbangan. Sudah sore, sudah nggak ada, penuh. Lalu Pak Gembala sarankan, coba cari tiket kereta. Tiket kereta juga penuh. Wah, hari itu luar biasa. Jadi karena memang sudah ini musim yang baru, pandemi sudah mulai nggak begitu ketat, ya. Semua sudah bepergian, jadi tiket-tiket habis. Lalu Pak Gembala sarankan, wes gini aja, nginep aja, baru besok pulang ke Surabaya. Carikan tiket sekarang. Terus saya ngotot, pulang sekarang aja, Pastor. Jadi kadang-kadang domba ini ada rasa keras hati. Ketika gembala bersuara agar dombanya ini baik, dalam keadaan baik, tetap kadang-kadang berkeras hati. Ya sudah,
Akhirnya begitu karena memang berkeras hati ingin segera pulang Surabaya, ketemu dengan cucu, ya udah diizinkan sama Pak Gembala. Lalu Pak Gembala ya udah nggak apa-apa. Kita akhirnya naik, saya akhirnya disarankan sama teman naik bus. Padahal saya ini biasanya kalau naik bus tidak suka. Tapi hari itu ya sudah, yang penting bisa segera sampai rumah. Saya tanya waktu itu, bus kalau dari Jakarta Surabaya berapa jam? Ya paling 10 sampai 11 jam. Ya sudah oke lah, pagi sudah sampai sana. Saya pikir begitu. Ternyata hari itu benar naik bus, jurusan yang Jakarta Surabaya nggak ada mesti mampir-mampir ke terminal lain dulu. Jadi ke Solo sama ke Tuban. Saya pilih yang ke Tuban. Dengan harapan sampai Tuban kan pagi. Nah Tuban ke Surabaya sangat dekat. Pasti pagi sudah sampai. Ternyata yang terjadi saat itu begitu naik busnya saya mulai gelisah. Udah gelisah, wah rasanya takut. Wah ini bener lah. Suara Pak Gembala tadi ingatkan mestinya pulang besok. Udah gak apa-apa lah. Lalu saya doa. Tuhan tolong. Saya takut berikan keselamatan. Lalu Roh Kudus katakan, semua orang sudah berdoa, pasti selamat. Karena semua orang yang naik bus ini juga sudah berdoa minta selamat, termasuk sopirnya. Ya sudah, meskipun di situ selamat nggak ada, ya kan? Nah, oke, akhirnya saya agak tenang, berangkat. Ternyata jam 1 malam itu masih ada di Cipali, saudara. Masih ada di tol Cipali. Yang harusnya jam 2 pagi itu sudah sampai di Semarang itu baru jam 6. 6 pagi, waduh ini lama ini pasti. Enggak sampai-sampai, udah saya gelisah. Benar saudara, yang terjadi tepat ketika ada di Lasem, jam 9 lebih sedikit, bannya langsung bocor itu, busnya. Mesti ngeban dulu, berhenti ngeban. Hampir jam 10 selesai ngeban, baru berangkat. Berangkat sekitar 15 menit, busnya kecelakaan. Ya nabrak Suzuki R3, lalu ketika mau nabrak penuh, agak dibanting ke kiri, jadi cuma hanya nyenggol belakang. Tapi banting ke kiri, itu sini sudah laut, kiri itu sudah laut. Jadi ban di depan sudah separuh ini. Nah, sudah separuh sudah ada di pinggir laut. Jadi kalau misalnya itu tadi nggak berhenti, udah blung gitu aja. Tapi bersyukur Tuhan masih sayang buat kita. Tuhan sayang buat saya. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Karena pada waktu itu banyak yang berdoa. Yang berdoa siapa? Pak Gembala, Ibu Gembala, istri saya, teman-teman. Karena sepanjang hari itu saya nggak bisa dihubungi. HP saya mati karena baterainya habis dan nggak bisa dicas di bus itu. Udah nggak bisa dihubungi. Kehilangan kontak semua sepanjang hari itu. Semua gelisah, tapi semua berdoa demi keselamatan satu domba. Yaitu saya yang ada di bus itu. Dan puji Tuhan, semua satu bus selamat. Itu sebabnya dengar suara gembala. Dengar suara gembala. Karena suara gembala itu akan menuntun domba-domba ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergembala, kau belum punya tempat pengembalaan yang tepat, mulai bergabung. Hubungi para pelayan-pelayan Tuhan supaya mereka bisa mencatat alamat saudara dan bisa mulai menggembalakan lewat staf-staf pengembalaan yang ada. Ya, jadi ingat bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang ada. Tetap ada. Bahkan sampai anak-anak pun jangan dibiarkan mereka ada dalam komunitas yang tidak benar. Komunitas yang salah. Sebab komunitas yang benar
akan melahirkan pribadi yang benar. Komunitas yang tepat akan melahirkan pribadi yang tepat. Komunitas yang excellent akan melahirkan anak-anak yang excellent. Katakan amin. Itu sebabnya mulai kecil anak-anak mulai digembalakan di tempat ini. Setiap minggu pertama mereka didoakan, selalu didoakan. Dan bahkan setiap hari Bapak Ibu Saudara, mungkin gak ada yang tahu, tapi setiap hari Bapak Ibu Saudara didoakan. Kesehatannya, usahanya, pekerjaannya, studi anak-anaknya, semua yang kuliah didoakan supaya semua menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung karena Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Gembala pasti bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Ayat yang terakhir, Yesaya 54 ayat yang ke-13 dikatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin anak-anak hidup sejahtera, diberkati senantiasa, bawa mereka dalam komunitas yang tepat. Ajak mereka untuk mereka masuk dalam sekolah minggu, dalam kumpulan-kumpulan yang tepat. Hidupnya tetap sejahtera dan diberkati sepanjang masa karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang luar biasa. Ini musim yang baru. Kalau mungkin saat ini saudara berkata, aku saat ini cuma hanya bisa datang sendiri. Istriku atau suamiku gak bersama-sama dengan aku. Jangan patah semangat. Mari doakan mereka. Supaya minggu depan mereka ada bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Mari tutup mata. Saudara mungkin yang saat ini sedang bergumul. Buat istrimu, suamimu, anak-anakmu, rekan bisnismu. Supaya mereka bisa bersama-sama dalam komunitas yang benar. Komunitas yang tepat. Mari kita doakan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik. Engkau sangat mengasihi setiap anak-anakmu. Engkau tak izinkan seorang pun Tuhan hilang dari hadapan-Mu. Kami saat ini berdoa buat orang-orang yang kami kasihi. Kalau ada di antara saudara yang ingin berdoa buat keluargamu, buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat saudaramu, buat rekan bisnismu, angkat tanganmu, taruh tangan kiri di dadamu. Tuhan, aku bawa saudaraku. Tuhan, aku bawa istriku. Aku bawa orang tuaku. Aku bawa semua kerabatku di hadapan-Mu. Aku rindu mereka menjadi domba yang dipelihara oleh Gembala yang agung. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau lihat hati mereka. Sebutkan namanya, sebutkan namanya. Tuhan, aku mau saudaraku, namanya sebutkan. Tuhan, inilah Tuhan. Kami tahu mereka semua menangisi keluarga mereka, saudara mereka yang belum tergembala. Kirim mereka Tuhan, jamah mereka, supaya mereka ada di dalam penggembalaan yang tepat, tergembala oleh Bapa. Karena Engkau satu-satunya Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.